أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. Di surat Ibrahim sekitar 50 ayat. Alif lam ra. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Bermula Allah itu lebih mengetahui dengan maksudnya dengan demikian alif lam ra. Jadi alif lam ra surat pertama Ibrahim hanya Allah yang lebih mengetahui tentang tafsir alif lam ra. Hadzal Qur'anu kitabun anzalnahu ilaika. Bermula ini Al-Qur'an, yaitu yang terdiri daripada narbe 66 ayat. Itu merupakan sebuah kitab yang kamu turunkan oleh Allah akannya Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Qurannya dari narbe 66 ayat yang mandu-mandu pun menulis Lauh Mahfuz. Olehnya diturunkan kena Baitul Izzah, itu langit pertama. Dari sini nanti malaikat Jibril ngecok tu ayatnya mewahyukan kepada Nabi secara berangsur-angsur menurut keperluan yang dibutuhkan di umat. Jadi selama 20 tahun lebih diturunkan Al-Quran. Buku tujuan diturunkan Al-Quran oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad, yang tujuannya litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, supaya engkau petunjuk wahai Muhammad akan manusia daripada kegelapan, artinya daripada kufur. Jadi tujuan diturunkan oleh Allah Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah untuk berdakwah manusia daripada kegelapan, iaitu kafir yang hanya beriman kepada Allah, dan nur, iaitu kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bantu-bantunya bertubit di Nabi Muhammad manusia daripada kafir hingga kepada iman, yang mendung diizni rabbihim dengan adanya perintah daripada kaum mereka itu, yaitu Allah. Wa yubdalu min ilan nur, dan dibadalkan dari kata-kata ilan nur. Jadi dikutna kata-kata ilan nur, dibadal tu jalan yang cahaya ataupun iman, yaitu ila siratil azizil hamid, itu sebuah jalan yang aziz, yang maha aziz, yang maha mengerasi, lagi yang hamid. Yang nak pegang al-aziz al-hamid adalah nama Allah. Artinya kepada jalan Allah kan makna orang teruk kepada zat Allah. Artinya orang menempuh jalan Allah, orang yang melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini pedomannya adalah Al-Quran. Jadi menyahana Al-Quran, maka orang buta nak ketemu dah yang hak dan dah yang batil. Maka Al-Quranlah yang menduduki jalan yang benar. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kata-kata Allah cara i'rab yang pertama jid dengan jar, berarti dibadal. Al-Hamid, itu Allah. Atau kata-kata lafaz Allahnya jid ta'afaf bayan, berarti Allahi akah bayan dia Hamid. Sedangkan lafaz itu lafaz Allah itu ma ba'dahu sifatun. Punya lafaz Allah ta'afah bayan, berarti alladzi lahu sifat bagi lafaz Allah. Dan isi lafaz Allahnya tarafa, berarti ta'irabnya itu mubtada, sedangkan khabarnya alladzi. Kesimpulannya lafaz Allahnya heboh i'rab jid tajar, itu badan, jid ta'afah bayan, dan itu disifat jid tarafa, berarti itu khabar. Kita cakap rafa, dan bermula Allah itu alladzi lahu, yang milik baginya Allah itu ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu sesuatu yang ada, ianya sesuatu dalam langit dan sesuatu dalam bumi. Mulkan wa khalqan wa abidan, dan sebab malaikat dan makhluk dan seluruh hamba. Jadi
Teh Allah, itu Allah yang memiliki seluruh yang penghuni langit, dan Allah yang memiliki seluruh yang penghuni bumi, baik yang penghuni langitnya malaikat dan bukan malaikat. Menasib penghuni langit bumi adalah makhluk dan bukan makhluk. Jadi bandung-bandung milik Allah. Mana kalau tanya tak memiliki rumah, tak memiliki kebun, yang pada zahir tanya yang memiliki, tapi yang hakikatnya adalah milik Allah. Ana yang bukan milik Allah. Fawailun lil kafirina min azabin alim, min azabin syadid. Dan wawailun, alangkah celaka oleh Allah, pasti kerana Allah yang kiri. Bagi so alangkah celaka yang pasti dituju oleh Allah, iaitu lil kafirina min azabin syadid. Bagi orang kafir kita cuma celaka daripada azab yang bersangatan. Duna azab yang bersangatan kepada orang kafir yang diberi oleh Allah nyatakan dalam surat Juz Amma ini. Ketika orang kafir orang kiamat di kalangan azab Allah, sungguh mereka tiba-tiba ya laitani kuntu turaba. Tak boleh kamu hujung dan menyamban siksaan di kalangan dia orang kafir. Orang kafir yang Allah jadikan celaka iaitu azab yang bersangkutan, alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya. Itulah orang-orang yang dipilih, yang dicinta, yang lebih mementingkan mereka itu akan kehidupan dunia alal akhirah, di atas kehidupan akhirat. Jadi orang yang menjadikan neraka wailun ataupun celaka oleh Allah itu azab yang bersangkutan adalah orang-orang yang lebih mengutamakan hidup dunia dibanding dengan hidup akhirat. Jadi lebih diutamakan kesenangan dunia dibandingkan dengan kesenangan akhirat. Padahal menyatakan kesenangan dunia dengan akhirat hanya sementara saja. Artinya kehidupan dunia menyatakan akhirat sekitar paduk je saja, iaitu 6 jam. Ketika orang akhirat dengan Allah bertinggi hisab manusianya dari masa Nabi Adam hingga kiamat dunianya selama 6 jam. Berarti 6 jamnya dari masa Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Tapi ini kehidupan kemudian dunia 60 itu paduk saja. Hanya detik saja akhirat. Tapi lebih tahu nampakkan nikmat dunia dibandingkan dengan nikmat akhirat. Wa yasudduna an sabilillah. Dan orang kafir wa yasudduna, dan dihalangi oleh mereka itu orang kafir akan manusia jauh daripada agama Islam. Jadi di samping orang yang lebih mendapatkan kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat, dan orang yang dom yaitu dihalangi manusia agar baik beriman kepada Allah, sehingga manusianya beriman ataupun bersaja namanya. Sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Ain, kiban di dalam surah Al-Baqarah ayat 20, yaitu walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang kafir hanya pernah riba kepada agama sehingga katanya tak ikut agama orang yang tujuan orang kafir itu. Wa yabalunaha iwajan, dan dituntut oleh mereka itu orang kafir akannya jalan akan yang dibengkokkan. Artinya orang kafir yang dalam kehidupan dunianya hanya mencari jalan yang jauh daripada rahmat Allah ataupun mencari jalan yang dibenci oleh Allah. Dah semua orangnya yang mencari jalan yang dibenci oleh Allah, ulaika fi dhalalin ba'id. Bermula mereka itu dalam kesesatan yang sangat jauh daripada kebenaran. Anak tepeh membaca dengan kebenaran. Maka cocok ayat yang dijanjikan oleh Allah, yaitu wawailun lil kafirina min azabin syadid. Karena orang yang pertama dipilih kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat. Yang kedua dihalangi manusia agar baik beriman kepada Allah. Yang ketiga awaknya dituntut jalan yang jauh daripada kebenaran. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum wa yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi, dan hana kamu kirim oleh Allah daripada seluruh rasul melainkan dengan bahasa kaumnya rasul. Jadi setiap rasul yang Allah kirim kepada umat, termasuk dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, yang bandung dengan bahasa kaum. Itu tujuan dan boleh punya Nabi punya kaumnya bahasa Inggeris, Nabi utus bahasa Arab. Punya kaumnya bahasa Turki, utus Nabi bahasa Aceh. Maka benar sesuai dengan bahasa kaum. Liyubayyina lahum,
supaya nyata ianya nabi bagi mereka itu. Artinya liyufhimahum ma atabihi, supaya lebih paham ianya nabi akan mereka itu para kaum akan barang yang berdatangnya nabi dengannya barang. Artinya tujuan Allah Taala kirim rasul dengan logat kaum, bahasa kaum, agar nabi mudah untuk dipahami ataupun diberi hukum kepada kaum atau yang berdatang nabi itu ayat. Karena nabi berkirimkan bahasa kaum pemaji kaumnya bahasa Inggeris, nabi bahasa Arab. Dia hanya lupa nabi pegahnya awaknya dia jawab dia. Padahal yang pegah nabi dia jawab belah awaknya iblis. Alah. Karena bukan ada juga ada yang nabi juga. Maka sesuailah diutus nabi dengan logat kaumnya agar nak mudah. Ma yubidu fa yudillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Maka walaupun oleh Allah nak mengirim nabi dalam kaumnya dan kaumnya, maka nanti sesat oleh Allah akan siman yang kehendak ianya Allah, dan hidayah ianya Allah akan siman yang kehendak ianya Allah. Artinya walaupun nabi yang diutus oleh Allah untuk mendakwahkan kaumnya yang mat kekuasaan, artinya yang tukang hidayah manusia, yang sesat manusia adalah Allah. Jadi nabi hai ke hidayah. Betakun urut lain nabi termasuk Nabi Muhammad, iaitu apa roh nabi? Apa roh itu Abdul Talib. Hai ini hidayah. Orang yang mencintai Nabi, tetapi Allah iradah yang berkehendak. Artinya dari ayatnya kita pahami bahawa Nabi tugas hanya menyampaikan sesuai orang yang terhidayah atau tersesatnya milik Allah. Wahwal azizul hakim, dan bermula dianya Allah itu maha megah fi mulkihi pada kerajaannya Allah. Arti makna maha megah pada kerajaannya Allah, artinya Allah lah yang menguasai seluruh kerajaan Allah, iaitu di langit dan bumi, termasuk urung-urung yang hidayah oleh Allah dan urung-urung yang tersesat oleh Allah. Tentunya urung yang kena hidayah oleh Allah hana so'ik yang tersesat, dan urung yang tersesat oleh Allah hana so'ik yang hidayah, karena mandumnya milik Allah. Al-Hakim lagi, Allah Ta'ala sangat bijaksana pada bikinannya Allah. Jadi Allah Maha Hakim, termasuk juga Allah Maha Adil. Nampak beda hakim dengan adil. Yang adil bagi sama pemaji antara hero padahal umumnya beda. SD sabo, SMP sabo, SMA sabo, tajuk pen itu berbeza. Adil tak bagi sama, tapi yang bijaksana nyo takalan kebutuhan. Yang SD tajuk pen 5 lebih, yang SMP 10, yang SMA 19 lebih. Yang mesti bijaksana. Tentunya sifat Allah itu Al-Hakim. Jadi tujuh urut kemampuan. Maka anda tengok hanya dapat protes lu bahkan gebi bunuh dia uji gebi medik, karena dalam ilmu Allah yang layak menyajih gebi dia sungguh kadang-kadang dia jauh dengan Allah, kadang-kadang menyanyi gebi uji sungguh uji juga jauh dengan Allah. Maka pemantang yang kau gebi oleh Allah, pemantang yang kau didaktirkan oleh Allah yang terbaik kepada kita. Walaupun memang mandu-mandunya hana wajib. Apakah ketika Allah gebi katanya adalah hal yang terbaik, hana mesti karena hana sesuatu hal yang wajib Allah, hana wajib ubud jurah ke makhluk. Kadang jadi kita kasih yang cobaan bagi kita, yang bala kita mungkin saja Allah. Laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyatillah inna fi dhalika laayatin likulli sabarin. Walaqad arsalna Musa bi ayatina. Jadi dalam ayatnya oleh Allah menceritakan bacuk tentang Nabi Allah Musa. Dan sungguh pasti arsalna, kamu kirim akan Nabi Allah Musa dengan bukti-bukti kamu, iaitu mukjizat yang 10. Salah satu iaitu ketika Nabi Musa berdakwah Fir'aun, dituduh bahawa Nabi Musa itu pembawa aliran yang salah, sehingga Fir'aun diundang pimpinan penyihir untuk ditantang dengan Nabi Musa. Sehingga di saat para penyihir kalau dikait diulir, di saat berpikir pun Nabi Musa lebih layak dari ulir yang awalnya sihir dari calonnya. Maka dipaju dunia penyihir ditukar Nabi Musa, menandakan bahawa setiap datangnya kebatilan pasti hancur dengan kebenaran. Apapun anak menjibak masa Nabi Musa bila lagi nanti kadang-kadang anak mengkudu hidayah kebenaran diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qulna lahu, dan kamu qul lahu baginya Nabi Allah Musa, an akhrij qaumaka. Wahai Nabi Allah Musa, kutubin olehmu akan kaum engkau, artinya Bani Israel, yang mati daripada kafir.
ilan nur kepada beriman. Karena masanya Fir'aun didakwa Tuhan. Bahkan penyebab Fir'aun didakwa Tuhan karena ini dalam kehidupan, dalam riwayat anak pernah sakit dunia. Jadi waktu anak pernah sakit merasa ini urus tersehat di dunia, maka didakwa long Tuhan. Jadi waktu didakwa Tuhan dikeun tu bau deung nya lun bukan maka kasen demah itu apa yang demah sedangkan Fir'aun itu nak kerajaan yang demah pencung atau pun dipecat maka itu demah. Jadi urus-urus kaum Bani Israel disemah Fir'aun. Hingga dikirim itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Musa untuk berdakwah dari sembah Fir'aun itu kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafsirhum bi ayyamillah, dan ingat olehmu wahai Nabi Musa akan mereka itu dengan hari-hari Allah. Makna dengan hari-hari Allah untuk bertafsir binihamihi dengan nikmat-nikmat Allah. Artinya Nabi Musa ketika berdakwah kepada Fir'aun iaitu kepada kaum Bani Israel ingat gunakan nikmat Allah yang akan lebih berhari oleh Allah, dan pernah Allah Taala beri banyak nikmat yang akan lebih anak baik dagun berhuruf apa nampak macam dari beri banyak sungguh hari. Oh, dan lagi oksigen yang faedah dari udaranya cukup kepada Allah. Jadi hanapan elak daripada nikmat Allah. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sesungguh pada demikian itu ingat Nabi Musa kepada kaum bahawa gunakan nikmat Allah yang telah diberi kepada orang hari la ayatin likulli sabarin syakur. Itu sungguh menjadi tanda yang sangat raya bagi tiap-tiap orang yang sabar di atas ketaatan, lagi orang yang syukur bagi Allah. Jadi ketika orang yang sabar di atas taat kepada Allah, orang yang syukur di mana Allah, merupakan tanda yang sangat raya kepada nikmat Allah yang telah diberi kepada orang. Wadkur, dan ingat olehmu wahai Nabi Allah, dan ingat olehmu wahai Nabi Allah Muhammad. Ini ayatnya diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tentang kisah Nabi Allah Musa yang selamat daripada dikejar oleh Fir'aun. Qala Musa li qaumihi, ketika nekun dakwah oleh Nabi Musa li qaumihi bagi kaumnya, iaitu kaum Bani Israel. Putra dakwah oleh Nabi Musa kepada kaum Bani Israel. Udhkuru nikmatallahi alaikum. Ingat olehmu hai Bani Israel akan nikmat-nikmat Allah alaikum yang ada di atas kamu. Dan nikmat Allah yang cukup raya yang diberi oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Iz anjakum min ali fir'auna, ketika kamu selamat akan kamu wahai Bani Israel daripada al Fir'aun. Jadi selamat oleh Allah kaum Bani Israel daripada dikejar oleh Fir'aun. Yasumunakum su'al azabi wa yadhbihuna abna'akum, yang direncana oleh mereka itu keluarga Fir'aun akan kamu wahai Bani Israel akan berazir wa yadhbihuna abna'akum, dan disembelih oleh mereka itu akan anak-anak kamu yang mauludin. Jadi putra Fir'aun di mata Nabi Musa itu kepada kaum Bani Israel, yang ketika orang hai sembah Fir'aun, yang diberi anjir, dipancung, diisi anak-anak. Karena bak masa Fir'aun pakan penyebab bina anak agam diisi manusia, penyebabnya gara-gara bak malam pernah Fir'aun lempau. Jadi waktu lempau tu Fir'aun ditambang dalam istana, dirobohkan istana Fir'aun. Jadi waktu lempau yang terbijalah Fir'aun. Hingga ada rapat para menteri dikutuk, diceritakan Fir'aun lempau pulang. Hingga ditafsir oleh para menterinya Nabi bahawa akan lahir Fir'aun yang meruntuhkan dan meremukkan kerajaan Fir'aun. Hingga Fir'aun dipercaya tentang pendapat ataupun ide yang dipilih oleh menteri. Hingga dibuat kesimpulan oleh Fir'aun bahawa setiap anak yang lahir dipancung dahulu. Hingga nak berjalan pada itu membina anak lahir di pokok dahulu agar kena kader untuk tidak rebut di sana Fir'aun. Akhirnya duduk itu dapat dikata itu menyatakan dah komando mana dikata dia habis cukup menuju juga nanti. Hingga berbicara nang orang benda itu dia dah tahu punya dapur tunggu anak. Jadi ketika pun yang dapur
bertepatan berarti Nabi Musa. Maka Nabi Musa berselamat di Allah iaitu melalui Ma'raj, iaitu bersusukan bak tempat roh itu bak binih kru yang sehingga Nabi Musa hanya dalam sungai Nil. Kemudian Nabi Harun iaitu abang Nabi Musa, saudara Nabi Musa, yang lahir buatnya pah waktu itu anak pokok, maka Nabi Harun selamat. Jadi anak pokoknya Nabi Musa pah lahir pah waktu itu. Ini cerita tentang pasukan Fir'aun di kota Kubinan ini karena menganggap bahwa dia akan lahir manusia yang merebut dan Nabi Musa dipancung tepung. Wayastahyuna nisa'ahum, dan dibiarkan oleh mereka itu Fir'aun akan urus yang kamu. Jadi sedangkan Fir'aun yang anak mi yang agam sebagai dikoh dapur dipancung, sedangkan anak minum yang dibiarkan oleh karena lagi sesuai dikoh yang minum anak pengaruh, karena yang pengaruh anak agam yang merebut karena ada itu. Di kauli bahil fitnah, karena pasal disebut dengan Fir'aun karena itu sebahagian fitnah para penafsir penafsir mimpi ataupun peramal, karena itu sebahagian peramal. Jadi disebut dengan Fir'aun dengan cerita karena Fir'aun dipercaya tentang peramal bahasa yang betul di peramal. Inna mauludan yuladu fi Bani Israel yakunu sababa lihabi muluki Fir'aun. Sesungguh anak yang dilahirkan akan ianya anak pada Bani Israel itu ada ianya anak itu menjadi sebab runtuh kerajaan Fir'aun. Yang kenyang ketika Fir'aun dipercaya tentang awak peramal bahawa setiap anak yang lahir dari kaum Bani Israel khususnya anak agam yang akan menjadi penyebab beruntuh kerajaan Fir'aun. Karena Fir'aun pernah lupa bahawa akan nazirul alami iaitu mengelan kerajaan diruntuhkan. Wafi dalikum, dan sabit pada demikian bahawa Allah berselamat kaum Bani Israel daripada Fir'aun, artinya injak keselamatan oleh Allah ataupun azib Fir'aun yang disembelih anak itu balaun, itu merupakan nikmat ataupun bala mirrabbikum azim daripada kamu yang agung, yang merupakan sabuk nikmat ataupun sabuk bala cobaan daripada kamu yang azim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum, dan ketika ta'adzana berbicara oleh kamu la in syakartum, sungguh jika kamu syukur wahai para manusia, nikmati akan nikmatlun dengan tauhid itu beriman kepada Allah dan taat itu kubur yang diriu oleh Allah dan tujuh yang dilarang oleh Allah. Menyanyang betul kubur pasti karena Allah yang kita la insyakatum bertauhid oleh Allah. Padahal banyak Allah yang ke dalam ayat ada anak tauhid kapasi, apalagi nya tauhid la insyakatum, sungguh betul-betul kamu yang syukur pula dengan jalan beriman dan bertaat la azidannakum, sungguh lebih akan kamu itu lebih oleh Allah itu nikmat. Walain kafartum, dan sungguh jika kamu kufur, artinya jahattum nikmata bil kufri wal maksiyati, kamu ingkar akan nikmat, artinya nikmat yang kalian beri oleh Allah diingkar dengan jalan kufur, istimpatin adanya Allah pada hidupnya akan nikmat Allah yang kalian beri, termasuk apa yang merupakan ada diberi oleh Allah. Dan orang yang dimaksud kepada Allah yang berkata oleh orang yang maksud la azabanakum, sungguh oleh azab akan kamu. Pada itu ketika orang kufur pasti akan diambil oleh Allah, dan lagi ditunjuki di atasnya bahawa orang yang berwajib inna oleh inna azabi la syadid, sungguh azab oleh Allah oleh Allah itu sungguh sangat bersangatan. Jadi dari sini dapat pahami yang bahawa setiap buat kebaikan akan mengganda oleh Allah. Dan orang dia berkah, bukan dia berkah karena habis peng. Memang yang pada akhir ketika kala dari peng 50 waktu dah jual keluarga pada tinggal 25 ya secara lahir, tapi kadang-kadang bahkan kadang pasti Allah akan dibalas di baliknya dia cuma nanti ketika nak tajak balain makin coba muda kayak batu lego itu gara-gara terdekat ada anak yang berdekat kadang mereka turun tibik itu maka antum yang berdekat nanti yang berdekat jadi boleh diberinya orang itu pada jam tajak itu boleh bisa nanti yang berdekat.
kita Nabi Musa dan itu mendakwah oleh Nabi Musa kaum bagi kaumnya Nabi Musa dan Israel. Inna kuru antum wa Allah jami'an fa hamid. Jika kamu kufur dengan mereka itu, antum merupakan tanda tauhid. Itu yang kufur kepada Allah, artinya hanya beriman kepada Allah. Wa ma fil ardi, dan siman dalam bumi jami'an hal keadaan sekalian. Seandainya awakah kufur kepada Allah dan mendumkan awakah mereka, bina yang na penghuni bumi hanya itu beriman kepada Allah, yang berkata boleh kata fa innallaha la ghaniyyun hamid. Maka sesungguhnya Allah itu terkaya, hanya haja Allah daripada makhluknya Allah, lagi yang Allah maha dipujikan pada bikinannya Allah dengan mereka itu. Artinya walaupun orang yang kufur kepada Allah, tetapi Allah Ta'ala hanya berhajat kepada orang lagi Allah yang dipujikan pada bikinannya dengan mereka itu. Maknanya walaupun orang kufur kepada Allah, tetapi Allah tak beri nikmat. Ino tanya ketika tidak orang kaya lagi tak berahwai, ketika orang tidak orang tajuk strategi dia toko tengok jom ketika orangnya lima tengok apakah ada jual? Ada juli, bahkan orangnya detinya juga pecah. Tapi Allah Taala hanya gejuk. Maknanya beda. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم بالبينات فرسوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا بصرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Adakah tidak datang akan kamu? Yang istifham itu nanti takdir, artinya awalnya kalau dia awal itu jadi tanya tiga tunggu tetap dan jiwanya agar bertindak. Naba'ul ladzi oleh sebuah kabar berita orang-orang daripada sebelum kamu, yaitu kaum Nabi Nuh dan kaum Nabi Ad dan kaum Nabi Hud dan kaum Nabi Samud dan kaum Nabi Saleh. Walladzina min ba'dihim, dan kabar orang-orang yang ada ianya daripada setelah mereka itu. La ya'lamuhum illallah, yang hanya getepe akan mereka itu kecuali hanya Allah, karena le mereka itu. Ja'atkum rusuluhum bil bayyinati, datang akan mereka itu oleh utusan mereka itu dengan ada bukti-bukti yaitu mukjizat yang walih yaitu benar mereka itu. Farahu aydiyahum fi afwahihim, maka ketika disediakan oleh Allah utusan dengan bukti yang jelas bahawa itu rasul, maka tiba ketika berdakwah oleh rasul halnya farahu, maka itu kembali oleh mereka itu umat akan dorong mereka itu dalam mulut mereka itu. Artinya ketika para rasul berdakwah bukan malah didengar dibanjir ditutup abah yang bangkang itu abah agar baik dengar atau yang nabi juga. Ilaiha liyahdu alaiha min syiddatil ghairi, artinya ditutup oleh mereka itu akan dorong mereka itu dalam mulut mereka itu. Ilaiha kepadanya mulut, artinya fi dengan mana wahim, karena fi dengan mana fi itu hadisah tapi darah dilabah nama jalan fi dengan mana tidak, karena menutup dalam babah mampu darah dilabah tidak, jadi tutup babah kumpul di dua tutup yang abah agar beriman liyahdu alaiha min syiddatil ghairi, supaya dilempet oleh mereka itu di atasnya mulut daripada bersangat bungit. Ini dengar saya Nabi dakwah pada hanya itu benaran, maka alangkah sayang kata Allah urus ma'awan, artinya pada hai langsung berhubungan Nabi sekalian sifat keagungan wajah Nabi sekalian sifat mukjizat dan firman Allah, tapi betul hati oleh Allah hanya beriman kepada Allah. Jadi bayangkan orang yang hanya pernah kata Nabi dan bukan saudara Nabi yang akan hadis biasa dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi sunnah harus beriman kepada Allah. Maka haji dakul ya Allah roh dengan adil gara-gara hanya Nabi alfa dulu. Haji datanya alfa dengan iman sama hal. Alfanya cuma besar di lahir ibu kaca dicet mewah ki kan. Tapi bantu kok lemo putar dakul orang toka. Jadi hana nikmat agai yang paling raya adalah iman kepada Allah. Karena dengan alfa-nya hana jaminan dalam surga. Apakah dengan alfa jaminan dalam surga? Hana. Memang alfa jaminan dalam surga sungguh sehingga huruf kiamat penuh huruf kaya yang alfa. Maka karena alfa jaminan dalam surga.
Tapi nyata lagi yang dalam surga hanya orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengingat kepada Allah, dan orang yang berbuat kebaikan. Yang dalam surga. Wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi, dan dikun oleh mereka itu di samping hanai dengar tentang ajakan Nabi, dikun oleh mereka itu inna kafarna, sesungguh kamu tak berhenti ditantang Nabi, kamu kufur dengan barang yang diutuskan akan kamu dengannya, barang pada dakwaan kamu. Jadi di samping awaknya hidim iman kepada Nabi duduk apa dikun dong lagi apa macam di pulau. Kamunya hanya kamu iman kepada atas doa yang disampaikan itu risalah hidim iman. Wa inna la fi syakkin mimma tad'unana ilaihi murid, dan sesungguh kamu itu sungguh dalam keraguan daripada barang yang kata ajak wahai mereka itu rasul akan kamu kepadanya barang lagi kamunya yang murid itu terjadi dalam keraguan. Jadi dikun lewatnya kepada Nabi, sungguh kamunya ragu tentang apa, tentang yang rasul kepada kamu, ragu-ragu. Tapi orang bayangkan yang guna harus bersyukur pada Allah. Anak terbuat Nabi lagi menerangkan saudara Nabi, tapi beriman kepada Allah. بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد Qalat rusuluhum, dikun oleh para utusan mereka itu kaum itu para nabi, afillahi sya'un, adakah tentang Allah itu terjadi keraguan? Jadi ditanya oleh Nabi yang istifam tadi, artinya apa ragu? Apakah awak ragu tentang adanya Allah? Jadi istifam itu adalah istifam dari. Bukan makna istifam dari. Artinya la syakka fi tauhidihi adalah istifam alaihi. Hanya jenis keraguan pada perusahaannya Allah. Maka karena lekat adalah yang lahir di atas adanya Allah. Jadi hanya istilah ragu tentang perusahaan Allah bahwa hanya Allah tidak. Hanya dua. Karena lekat dari yang lahir di atas adanya Allah. Apapun yang terkalam adalah kepada adanya Allah. Ini jamak yang terkalam adalah adanya Allah. Jika yang jamak bina yang dicipta oleh Allah. Dan jumpa. Kita beritahu bina dan jumpa. Kita pegang kepada jumpa. Yang kita darah lepas itu darah. Fadiris sama wati wa'am. Lagi Allah yang mencipta yang Allah akan seluruh langit dan bumi. Jadi Allah lah yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Oh tak pegahkan Allah yang pegang langit manusia. Kunci apa manusia ini betul. Kita yang sama pun. Bingung paling sama. Mana pegang langit? Baik dah langit yang membentang rumah tak pegang. Bingung kamu. Ini pegang diragu. Baik cobaan mulai. Dengan tak ada gunanya mau rabung dia. Putra yang bersama pun. Putra yang tak menyebut. Ini pada bingung sama. Juta-juta. Tak boleh. Apalagi langit yang tetap yang membentang luar Allah. Pasti hanya dapat bunga di luar kekuatan manusia. Dia dan hukum dia satu hukum. Jadi Nabi yang beranjak yang Nabi akan kamu kepada taatnya Allah. Jadi Nabi ketika dikirim oleh Allah kepada umatnya beranjak untuk taat kepada Allah karena Allah lah yang layak untuk taat. Dia firalakum bidunubikum, di pokok tujuan taat kepada Allah. Artinya supaya diampun ya Allah bagi kamu daripada dosa-dosa kamu. Jadi agar Allah berampun dari dosa kamu. Karena setiap taat yang dia buat yang akan menghapuskan dosa ubud kecuali dosa raya. Menurut dosa raya harusnya taubat nasuha, itu lima syarat. Yang pertama tak tinggalkan kata yang dia buatnya. Yang kedua menyesal, yang ketiga tak cita-cita baik kembali lagi. Lalu orang payah bertaubat nasuha karena dosa yang buat melengket habis berarti. Waktu kena tinggal Allah hang mangat kenan. Waktu kena cita-cita baik boleh, inang kena tu kadang-kadang kita jaga cita-cita baik boleh. Maka harus ditinggal. Tapi walaupun menang tetap katanya perintah Allah beliau tinggalkan. Mana pegang menyata tinggalkan dosa hari mana peng? Apakah yang janjikan peng dengan dosanya dengan bukan mandung dengan izin Allah. Cuma dia nak pilihan ketika tak buat nak pilihan. Oh tak buat dosa, jauh hari tak buat yang bukan dosa, jauh balasan. Dari ayat min junubikum, jadi minyak tak nyerak bin zaidah.
yang zaidah sifat makna, maka sesungguh Islam itu diampunkan dengan sebabnya Islam akan barang yang ada yang barang sebelumnya Islam. Jadi makna untuk ampun oleh Allah bagi kamu wahai kafir dari dosa kamu, adalah makna di Islam, artinya dengan ditambah Islam maka seluruh dosa yang dalam masa kafir diampun oleh Allah. Maka jika kafirnya walaupun umur 60-70 tahun ditambah Islamnya bayi 60 tahun jadi umur. Saya umur artinya bayi kan bayi lahir badan, tapi bayi dah jadi dosa yang kaglis menghapus oleh Allah. Makanya inan dari sabuhnya rahmat bagi orang kafir, memang orangnya 60 tu dalam Islam mati hidupnya analisa bulat-bulat juga. Sampai dah jadi dah mengangkat dalam kafir dia tak Islam ni. Juga dia dari dasar kafir kan dalam besar dalam kafir dan dalam Islam. Yang ramah ada. Kan? Ataupun min yang nampak yang kira-kira pun tak berdasarkan dia min bermakna tapi artinya sebahagia. Dibanding mana artinya dia peradi mukil hebat itu bersebut hak Adam, artinya di saat kafir dan Islam itu yang dosa yang memampunkan dosa yang berhubungan dengan anak Adam. Jadi anaruh hak-hak anak Adam. Wa yuakhirakum ila ajalin musamma, dan untuk takhir yang Allah akan kamu dengan anak hidup hingga waktu yang telah ditentukan, itu ajal mati. Jadi walaupun orang yang dalam keadaan kafir, hanya beriman kepada Allah, bahkan menentang Allah, Allah Ta'ala guna hidup dan makna Allah akan ambil sanggup yang dunia. Tetapi berakhir hingga ruh yang Allah tentukan itu ketika mati. Maka ketika matinya orang kafir itu begitu. Ketika hadir mati mau begitu orang kafir. Karena dalam kehidupannya hanya pernah dengar kipan cerita tentang akhirat. Maka waktu itu malik maut pada orang kafir berupa yang sangat mengerikan. Tahu begitu orang kafir. Mungkin tujuh Allah amalan maknya yang menguasainya beriman kepada Allah. Maka tahulah orang kafir. Kalau dikenal mereka itu kepada Nabi, kepada para Nabi, ketika Nabi berdakwah kepada jawabannya, in antum illa basharun mithluna. Tidak bermakna tidaklah kamu wahai para rasul kecuali manusia seperti kamu. Yang yang sama lagi sama Nabi. Memang secara real lagi manusia biasa, maksudnya bukan malaikat, apa jumbu, nak mengetahui nanti kita tengok. Tetapi rasulnya adalah pangkat yang lebih dari Allah, anjir tak usaha. Walam dapun nubuatun tak sabar. Jadi hana cara untuk tak usah puji ke rasul hana. Betulnya puji apa puapai kita bumalik puji ke rasul yang jempol. Betul haju jempol jauh. Hana cara cita-cita untuk puji ke rasul. Turiduna antasuduna, yang kata rencana wahai rasulnya kena wakafi ke rasul bahawa kata halangi akan kamu daripada barang yang ada ianya barang itu disembah oleh bapak kamu daripada patung. Dan rasul menghalangi kamu, mengatang kamu daripada sembahan bapak-bapak kamu itu patung, karena bapaknya sembah patung, sembah patung jin. Jadi ketika datang rasul untuk berdakwah, untuk beriman kepada Allah, nyawanya ditantang rasul. Faktuna bisultanin mubin, sehingga akhir perdakwaan rasul dengan kaum kafir putra dikenal kafir yang menang wahai rasul faktuna, maka datang olehmu akan kamu dengan bukti yang nyata, artinya bukti yang lahir di atas bukti kamu. Bukti yang nyata bahawa rasul. Maka dipakai oleh Allah setiap rasul yang dikirim lebih mukjizat, karena kedua oleh Allah bahawa kaum itu akan yang terbukti dari rasul. Maka setiap rasul punya mukjizat dan mukjizat menurut kaum yang berdakwah itu. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Qala, sehingga menjawablah Rasul kepada yang ditantang olehnya. Menjawab bagi mereka itu kaum kafir oleh utusan mereka itu, in dengan mana nafi, tidaklah kamu kecuali manusia misal kamu, sama kultum sebagaimana yang kamu pun. Jadi dijauh oleh Rasul bahawa kamu hanya memang sidra manusia lagi waduh sih, lagi waduh kriminal. Tetapi yang beda, bana lakinya, saya lakinya ji bahasa aja sama biasa ada, tapi ujung yang sakit. Mada mohro kalaga, membacu, menghimpungmu.
Jadi kata-kata lagi kan sakit hujung. Ini lagi uji kerja oleh Allah Taala. Emang kamu rasulnya manusia biasa. Lagi waduh kerja. Tetapi yang ada tetapinya. Ini pangkat 180 derajat. Walakin Allah. Tetapi Allah, maknanya Allah yang binikmat. Kahna ulai yang sanggup binikmat. Tetapi Allah itu ya munna ala ma yasha, telah memberi nikmat ianya Allah di atas seseorang yang senakiannya Allah daripada hambanya Allah itu dengan kenabian. Tapi Allah lah yang memberi nikmat kepada urus yang dikenaki, yaitu memberi pangkat kenabian. Dia benar jeda itu pangkat kenabiannya hanya usaha, artinya hanya usaha. Man nabinya adalah sabuh nikmat Allah yang cukup rayu. Wa makana lana an na'tiyakum sultanin illa bi'idznillah. Man bunuh orang kafir ditantang Nabi menyadron bukan rasul terbukti. Tiba jawaban Nabi. Jadi sekalian ini dari ayatnya tajuk pelajaran. Jadi sesuatu yang betulnya hana langsung dinyatakan, artinya hana mukahom menyawaki langsung. Anggap berarti ke dipahami dengan hidung dengan hidung. Berarti dia langsung. Ni anggap berarti ke yang menggerung dengan hidung puyu tujuh adalah tujuhnya berarti menandakan dia. Tapi menyonya kebenarannya hanya langsung benda. Ketika kabar sago, ketika lagi Nabi waktu lagi berpetung bulan, apakah Nabi kira gedang ketika bulan? Hana tetap Nabi munajah kepada Allah itu bersemayam 2 rakaat sehingga turun malaikat Jibril kisah kepada Nabi. Itu wahai Rasulullah dono untuk salam Allah dono pokok tinggal syarah macam buat bulan kalau perintah oleh Allah buat bulan. Jadi hal itu yang menandakan bahawa kebenaran. Jika dalam riwayatnya ketika orang kafir benar dilakir bahawa terbukti drone siro rasul. Kita jawaban Nabi, wa makana lana, dan hana sepatutnya lah bagi kamu itu bahawa kamu kedatangan kamu dengan mukjizat. Sultannya adalah mukjizat ataupun bukti kebenaran rasul, kecuali manusia biiznillah, artinya dengan perintahnya Allah. Jadi Rasulullah ataupun para nabi ketika dilakir-lakum tentang buktinya hana bukti langsung. Jadi hanya sepatutnya kamu kudah bukti melainkannya karena izin Allah. Jadi bahkan oleh Rasul ketika ditantang oleh kaum Yudi kudah mukjizat karena kudah langsung. Gejauh oleh Rasul hanya sepatutnya bagi kamu pendatang mukjizat kecuali mandunya ada izin Allah, artinya diperintah oleh Allah. Man pakar menang di annana abidun murabibun, karena sesungguh kamunya adalah hamba yang terima perintah. Sama dengan hamba yang terima perintah hana ilai getubuh galau nak perintah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Maka sabit ya Allah itu maka hendak diserah diri oleh orang yang mukmin, artinya yasqu bihi, dipercayakan mereka itu dengannya Allah. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah. Dan kenapa bagi kamu bahawa hana kamu serah diri kepada Allah? Artinya istifhamnya ingkari, hana mungkin bahawa si Rasul hana menserahkan diri kepada Allah. Artinya bahawa urusan hanya milik Allah. Artinya la mani alana dzalika, hana tukang tegah bagi kamu daripada demikian menyerahkan diri kepada Allah, tawakal. Maka menang wafat adana semulana, padahal sungguh telah lebih hidayah yang Allah akan kamu, akan sebulana jalan-jalan kamu itu jalan yang benar, itu Rasul. Wala nasbiranna ala ma alaikumuna, dan sungguh kamu sabar di atas barang yang kata sakiti mereka itu akan kamu, artinya ala azakum, di atas menyakiti kamu. Jadi Allah kalau hidayah kamu jalan yang benar, itu jalan menuju akhirat. Wala nasbiranna, dan kamu juga kamu sabar di atas sesuatu yang disakiti di kaum. Kadang bantu para rasul waktu di dakwahnya bukan semudahnya lagi dakwah tengoknya. Punya dakwah yang gino berangkat itu. Pertama dia yang blok macam ni. Blok itu Dubai dan bantaman lebih dia pun kat dia. Dia pun dia berangkat juga kan blok itu. Yang kedua kita ajak disambut mulia di Buddha India. Yang kedua enam mimbar, 6 lampu kelati mangan lo pada dulu nasi pahangin lo makan. Yang kedua disambut lekuih. Bororo ada yang mesti. Tapi kadang Nabi Muhammad ketika berdakwah baik, apakah bororo itu? Mana bororo ke pasai. Disambut le pasai. Makasih baik.
Saya merasa bahawa kata dakwah Muhammadiyah merasa tu setingkat dengan artinya kata para sahabat atau Nabi Muhammad. Artinya bukan anak mungkin si anak mungkin tapi menurut ini memang dakwah dan gara-gara untuk sabung maju Islam artinya tersebarkan agama Islam lagi Nabi nya ke mana sabung umur rum anak masuk dia maka sambut tak jauh punya anak itu nak haji wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan tapi di atas Allah itu maka diserah diri oleh seluruh yang tawakal. Jadi urus yang serah diri itu hanya kepada Allah oleh ini. Karena menyerah diri kepada orang kaya. Bangkrut kaya lupa. Nanti pada itu saya bukan itu lupa. Oh tak sedar diri bang para penjaga. Waktu ahli mampu tapi maka lupa. Sedangkan Allah Maha, apakah Allah jadi anak? Apakah Allah yang tersebutkan anak? Jadi maka hanyalah kepada Allah tempat sedar diri menunjuk. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. Waqala alladziina kafaru memandang perdakwaan argumen antara Rasul dan para orang kafir dan dikun oleh orang-orang yang kafir mereka itu lirusulihim bagi rasul-rasul mereka itu putra dikelawayan la nukhrijannakum min ardina. Jadi orang merasa talu dengan argumen yang Nabi ba tinggal ditantang oleh Nabi. Sungguh betul-betul kamu terbit akan kamu wahai rasul daripada bumi kamu. Yang benar kamu sih betul yang nak dakwah kepada kamu, melarang kamu daripada sembah patung, padahal disembah di bapa kamu. Maka wayang sangat berkeinginan tu diusir Nabi dari bumi wayang. Ataupun menyahana kamu sirron wahai para rasul, aw la ta'udunna fi millatina. Ataupun engkau jadi mereka itu dalam agama kamu. Artinya menyahana kamu sirron, menampakkan kamu ron kamu dalam agama kamu. Itu sembah patung. Sudah fa'awha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin. Jadi karenanya kali ditantang Rasul ke abad hago, kali petubin Rasul dari kampung ataupun Rasulnya berkeinginan wayang untuk bertamu agama wayang, maka dibantu oleh Allah fa'awha, maka berwahyu kepada mereka itu Rasul oleh mereka itu lanuhlikanna zalimin. Sungguh kamu binasa akan urun kafir. Jadi itu wahyu oleh Allah kepada Rasul bahawa yang awak kafir urun zalim akan kamu binasa. Ini hanya kaedah dakwah ini ditantang Rasul. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Wala nuskinannakumul arda, dan sungguh kamu beri tempat tinggal akan bumi mereka itu mimbanihim daripada setelah binasa mereka itu. Jadi dia binasa urun kafir, dia bumuanya berkumpul kepada Rasul, artinya diberi tempat tinggal urun beriman. Zalika bermula demikian pertolongan Allah ketika perang awak kafir ataupun ketika berdakwah diputus azab oleh Allah sehingga hancur awak kafir. Wa irasul ardi, dan lebih pusaka bumi oleh Allah, artinya lebih tempat tinggal, dan bagi itu lebih oleh Allah dua buahnya pertolongan dan wujud bumi itu tempat tinggal liman khafa maqami, bagi seseorang yang takut ianya seorang akan posisi lun, artinya baina yadai, artinya ururin takut tentang keagungan Allah. Wa khafa wa'id, dan takut ia nyaman akan janji dun itu dengan azab, artinya orang-orang yang anti beriman kepada Allah, Allah menjanjikan azab, maka orang yang takut akan berbuat azab Allah, yang turunnya yang diberi oleh Allah pertolongan. Wastaftahu, jodohnya dan dilakai tolong oleh mereka itu Rasul. Wastaftahu istansara rusuluh billahi ala qaumihim, dan dilakai tolong oleh Rasul dengan Allah di atas kaum mereka itu. Jadi Rasul dilakai tolong oleh Allah tentang ataupun di atas kaum Rasul. Wa khaba kullu jabbarin hamidin, dan rugilah tiap-tiap orang yang terkabur jauh daripada taat Allah. Jadi orang yang terkabur antimkan kepada Allah merasa bangga diri, yang
sangat urgo ini. Tah kerugian yang paling raya itu ketika di hari kiamat merempok tamang syurga. Karena hari kiamat dua boh, banyak hana dalam syurga, kakak dalam neraka. Menyedonya hana merempok mewah, merempok rumah biasa, rumah biasa, jambu-jambu. Jadi dia pilihan. Namun orang akhirat ban hana syurga, hana holain. Sehingga ada waktu bang itu mereka apa tamang lagi. Lagi anidin urunyan mu'anadah. Berartinya kerhule bagi kendaraan hidimah. Yang kedua, makna urung mu'anadah sebenarnya urungnya makrifah. Lagi Abu Lahab makrifah. Bahawa gedepu Abu Lahabnya zero Nabi. Cuma yang mu'anadah hang getim beriman. Merasa raya kuatnya. Karena iman kepada Nabi. Hana lebih ikut payah ikut Nabi. Maka hang getim lah beriman. Padahal Abu Lahab, Abu Jahal cukup makrifah kepada Nabi. Yakin bahawanya Nabi. Cuma hang getim beriman. Kata Nabi. Miwara'ihi sampai pada hadapan nyaman itu jahannam. Artinya akhir orang yang terkabur hantim tak kepada Allah, akhir orang yang menantang kebenaran padahal cukup makrifah adanya Allah bukan Rasul, yang orang yang singgah di hadapan mana neraka jahannam. Man kubukunan ya ada kuluha akannya jimu damang ya akannya jahannam. Kita jimu mentang mangatlah. Nyo damang yang masalah ni. Wa yusqa dan watilam neraka jahanam ke hidang neraka tindeng nan. Nak terbayang. Kena terbayang neraka tindeng dalam neraka jahanam. Putra. Wa yusqa biha dan diberi minumkan dalamnya jahanam min ma'in sadidin daripada ieu nanu. Bayangkan di dunia mentang ieu nanu waktu takala be dekat dago tak dro keluar. Nya dago na bawa gahli. Yang heuro puluh mengaku. Dai di mana mana mengabakan tinggal ieu nanu. Yang di dunia. Man bayangkan di akhirat. Kau ia namanya wahwa ma'ud. Dianya ia sadidin telah ia silu min jawfi ahli nar. Yang dini ianya ia daripada perut ahli neraka. Jawfnya hana mungkin perut binyuang atau namanya ruhum. Jadi tinggal ahli neraka ubina ruhum ditun ia nano. Yang kerianya tinggal gebi minuman kepada orang-orang yang terkabur dalam dunia. Artinya hantim taat kepada Allah. Walaupun dunianya kena jus buka jus water, tengok jus nano kena. Mukhtalifan bil kaihi wad dami, hal keadaan mereka itu yang mulaboro, yang mencampur bukan. Hal keadaan ia benar. Mukhtalifan hal keadaan ia benar itu yang mencampur dengan muntah. Kan kaihi nano itu mana? Kaihi muntah. Kaihi. Ada mana? Hal keadaan ia sadidno itu yang menyampur dengan darah wal kaihi dan lindir. Mukhtalitan bil kaihi, hal keadaan ia sadidin itu mencampur dengan nanah dan darah. Berarti bayangkan menyedonya tercampur dengan susu mangat kena kakak tengah jauh mangat. Maka menyelam neraka jahanam nyawa ia yang diberi campur nanah dan darah. Yatajarruhu yang ditelan ia nyaman akannya air. Arti yatajarruhu ia bertala'ahu maratan ba'da maratin. Ditelan ianya seseorang yang ahli neraka bunuh akannya ia satu kali setelah satu kali. Jadi titham jibli. Pakal lagi li miraratihi. Mirarah karena bukan ada mana. Yatajarruhu. Jadi ahli neraka jahanam diberi oleh Allah ma'in sadidin, ia yang mencampur tanah mendarah. Yatajarruhu yang ditelan ianya seseorang akannya air satu kali setelah satu kali. Dipakai dengan cara jib karena berlalunya air. Jadi jib dah. Wala yakadu yusiruhu dan hana hampir
ia nyaman, itu yang ditebuk ia nyaman akannya air, itu yang ditelan ia nyaman akannya air. Jadi rab-rab hantuat ia nyaman, bahkan hantuat dia kabihi wa kirahatihi, karena kabehnya, buruknya ia, khimnya ia dan bencinya seseorang. Jadi rab hantuat ia nyaman. Baik pun ia nano jamu kita yang tidak jadi pemaju, nak sakit dia jamu oleh doktor. Kan sampai tapi mata ada kayak untuk maka karena pin man bayangkan ini yang dipuji oleh Allah, ia nano jampu darah. Tang kakanda mudah kamuntah kalau kita jadi. Wayatihil mautu di samping lebih oleh Allah itu ia nano dan datang akan nyaman dalam ahli jahannam oleh mati. Mana datang mati kan mati karena ini dalam neraka jahanam hana mati di karena punya mati itu tapi hidup ke dunia karena menyidunya walau berada hidup na akhir ke mati. Man putasi makna wayatihi mautu artinya asbabuhul mutabiyati lahu min anwa'il azab. Artinya sebab-sebabnya sesuatu yang dikenakiannya sesuatu baginya mati daripada nama azab. Arti wayatihi mautu itu buku datang oleh Allah itu nama azab yang datang nama azabnya akan menyebabkan mati yang menjadi dunia. Nantinya orang akhirat katakan mukminnya mingkuli makanya itu datang azab daripada setiap tempat, setiap penjuru rawi rawatuh rayu pelikut datang penyebab yang menyebabkan mati. Tapi huwa ma huwa bimaitin dan tidaklah dianya ahli jahannam itu dengan mati. Jadi dum datang sebab azab yang menyebabkan mati padahal yang hana mati. Bayangkan azab. Wa min waraihi azabun waridun dan sabit daripada depannya seorang, artinya setelah demikian azab itu azab yang sangat kuat yang sambung-sambung. Kerana azab di samping berbi'in oleh yang datang penyebab yang menyebabkan mati pada hewan yang mati dahulu akan azab dong setelahnya azab yang lebih dahsyat lagi yang sambung-sambung hana biabi abadan abadi dalam neraka jahanam. Dibayangkan agak nikmat dunia akhirat yang sehingga wati mati nikmat dunianya hana ni mata mewah yang baik, rumah mewah, hati yang kedua, anali, sirna mandu.